kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bawa pujianmu, bawa sorak-sorakmu di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka dan biarlah jiwa kita tertuju hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dalam keagungan-Mu Tuhan, dalam kebesaran-Mu kami memuliakan Engkau. Dalam keagungan-Mu, dalam kebesaran-Mu, Yesus Engkau hadir di dalam hidupku. Kau ajarku mengerti, buatku menyadari kematian dan kehidupan ada di dalam-Mu. Yesus Engkaulah Raja, Yesus Engkaulah Tuhan, perisaiku dan batu karang yang teguh. Segenap jiwaku memuji dan menyembah-Mu. Ku percaya semua ada di tangan-Mu. Kini hatiku bersuka di dalam Tuhan, dan jiwaku bersorak karena perbuatan-Mu yang hebat. Ku bersuka karena Yesus yang telah berikan jaminan kehidupan bagiku di dunia dan di surga. Haleluya. Engkau yang berfirman bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain kepada Engkau. Yesus Engkaulah Raja, Yesus Engkaulah Tuhan, perisaiku dan batu karang yang teguh. Amin. Segenap jiwaku memuji dan menyembah-Mu. Ku percaya semua ada di tangan-Mu. Oh, kini hatiku bersuka di dalam Tuhan, dan jiwaku bersorak karena perbuatan-Mu yang hebat. Ku bersuka karena Yesus yang telah berikan jaminan kehidupan bagiku di dunia dan di surga. Dalam Tuhan, amin. Dan jiwaku bersorak karena perbuatan-Mu yang hebat. Ku bersuka karena Yesus yang telah berikan jaminan kehidupan bagiku di dunia dan di surga. Di dunia dan surga, di dunia dan di surga. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Yang sempat menyaksikan siaran ini, diberkatilah engkau. Haleluya. Mari kita angkat hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Oh, I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, hallelujah. The King of endless world, no one could express how much you deserve, Lord. I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Oh, oh, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things of worship, and it's all about you. It's all about you. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Haleluya, haleluya. Engkau ada di tempat ini ya Bapa di sorga. Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami ada sukacita, kami ada damai sejahtera. Bukti penyertaan Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Dalam ibadah Jabar berdoa hari yang kedua, kami percaya Roh Kudus semakin dahsyat bekerja di dalam hidup kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati, mengurapi semua tim pelayan yang siap melayani Tuhan saat ini. Mengurapi setiap jemaat Tuhan, mengurapi setiap umat Tuhan. Tuhan, tolong semuanya Tuhan, ketika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa doa pujian dan firman. Ketika ada yang terbelenggu dengan ikatan dosa, akan dilepaskan oleh kuasa doa pujian firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur Bapa di sorga. Tuhan tuntun dan kami buka ibadah Jabar berdoa hari kedua hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita yang siap memuji Tuhan, beri sorak syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Amin.
Saudara percaya Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing? Amin. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Haleluya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan sukacitaku di saat ku menyembah-Mu. Ku percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan di hidupku. Kau
Rajaku, Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, saat Kau hadir sertaiku. Haleluya. Rasakan sukacitaku di saat ku menyembah-Mu. Ku percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan hidupku. Haleluya. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, saat Kau hadir sertaiku. Haleluya. Dialah sumber damai kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Rajaku, Engkaulah harapanku, yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, di saat Kau hadir sertaiku. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, saat Kau hadir sertaiku. Haleluya. Saat Kau hadir sertaiku. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Haleluya. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Sumber kuat kami ada di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk firman-Nya. Ditaburkan bagi kita semua umat-Nya. Menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
pujian ini kembali di hadapan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu Tuhan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. haleluya. Haleluya. Sungguh pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Karena kami telah ditebus oleh karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka segala dosa kami telah diampuni. Dan hidup kami diubahkan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar dan semakin besar. Kalau kami kumpul untuk beribadah, kami beribadah kepada Allah yang maha dahsyat. Kalau kami berdoa bersama-sama, kami berdoa kepada Allah yang maha kuasa. Dan biarlah doa-doa kami mengubahkan tiap pribadi, tiap keluarga, tiap gereja, bahkan segenap wilayah segenap daerah Jawa Barat, bahkan Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami membutuhkan Engkau senantiasa. Kami membutuhkan firman-Mu lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Urapi hamba-Mu, siapkan hati setiap umat-Mu, agar firman Tuhan sungguh memberi pencerahan, menggugah hati, dan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Amin, amin. Tetap berdiri, tetap dalam sikap doa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mika, pasal yang ketiga, ayat 5-8. Kita akan membacanya bersama-sama. Mika
pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Ayat yang kelima mulai, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyuruhkan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul pengajaran yang benar tentang pemuji dan penyembah. Kalau kita membuka Alkitab secara bertahap, maka kita menemukan bahwa mezbah mula-mula itu didirikan oleh pribadi-pribadi yang mengalami perjumpaan khusus dengan Allah. Ada mezbah batu, ada mezbah kayu, berbagai mezbah pernah dibangun, umpamanya mezbah Nuh, mezbah Abraham, mezbah Ishak, mezbah Yakub, mezbah Musa, mezbah Yosua. Ketika zaman kemudian beralih kepada zaman di mana kemah suci dibangun, maka mezbah di kemah suci itu yang dibangun di Sinai. Allah menyatakan kepada Musa perincian untuk 2 mezbah yang akan dipakai dalam kemah suci. Mezbah untuk korban bakaran itu dari batuan disebutnya mezbah avanim, dan mezbah untuk membakar ukupan itu dari tanah disebutnya mezbah adama. Ketika terus zaman berganti kepada masa pembangunan bait Allah, mezbah di bait Allah itu terbuat dari perunggu, dari perak, dan sebagian besar dari emas. Kalau kita bicara tentang Nabi Mika, melayani di ambang, ini yang tragis. Di satu sisi dari tanah, kayu, batu berubah seakan-akan menjadi lebih baik mezbahnya, semakin berkualitas, perunggu, silver, perak, bahkan emas, itu yang ada di bait Allah. Tapi ketika Mika melayani, dia melayani di ambang kehancuran bait Allah. Pada masa pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia, berkisar tahun 735 sampai 700 sebelum Masehi. Mika sejaman dengan Yesaya. Dia bernubuat selama hari-hari tragis ketika kerajaan Asyur merobohkan Samaria, membawa 10 suku sebagai tawanan tahun 722 sebelum Masehi. Dia juga turut menyaksikan tentara kafir asing Asyur menerjang masuk ke wilayah kerajaan selatan dan mengepung kota yang disebut kota suci, yaitu Yerusalem. Kitab Mika itu punya 2 tema paradok, yaitu ancaman dan malapetaka versus janji pengharapan, threats of doom versus promises of hope, juga kekelaman versus kemuliaan, gloom versus glory. Jelas sekali, begitu jelas hingga semua yang membaca kitab Mika dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang terbuka, seharusnya mengerti bahwa Mika mengajarkan kehidupan yang salah menyebabkan kekelaman dan malapetaka, gloom and doom. Kalau kita masih membaca di Mika pasal 3
Dilanjutkan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman, para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Kalau baca ini, di satu sisi itu adalah keadaan masyarakat Israel yang katanya umat Tuhan 700 sebelum Masehi, hampir 3000 tahun yang lalu. Tapi sepertinya itu mirip sekali, sangat mirip dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Coba lihat kembali ayat yang ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Pada pakai rompi KPK, saudara-saudari, rompi orange. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, seperti pendeta-pendeta yang kejar setoran. Para nabinya menenung karena kembali uang, money, UUD, ujung-ujungnya duit. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan seakan-akan dengan berkata Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalam penghiburan yang semu tidak akan datang malapetaka. Sungguh kekelaman pada zaman Mika menyebar dari rumah-rumah sampai memenuhi segenap Yerusalem. Daftar dosa umat Israel pada zaman itu serupa dengan perbuatan daging. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perjideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Karena pekat, sungguh-sungguh pekat, kekelaman, gloom, Mika menubuatkan malapetaka, doom, malapetaka demi malapetaka akan menerjang kota suci Yerusalem, bahkan meluluh lantakan bait Allah, sekalipun itu di dalam kondisi terbaik saat itu dibangun oleh Salomo. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ayat 12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka apu pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah bertaut kepada ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Dan nubuatan Mika digenapi ketika Samaria menjadi timbunan puing karena dihancurkan oleh bangsa Asyur, dan Yerusalem serta bait Allah diruntuhkan. Penduduk Yerusalem dibuang ke Babel ketika ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Sesungguhnya kalau seseorang mengaku diri umat Tuhan sekalipun, tapi hidupnya serba salah, terus-menerus berbuat dosa
dosa dan dosa, sekalipun ada bait Allah, sekalipun tinggal katanya di kota suci, tetapi Allah itu kudus, kudus sekudus-kudusnya. Dia tidak bisa mentolerir dosa terus menerus. Jika sudah tiba waktunya, Allah sama sekali tidak ragu. Kalau sudah menegur, kalau sudah mengganjar, kalau sudah kemudian memberikan berbagai macam peringatan, tidak dihiraukan. Allah tidak ragu untuk menghukum sekeras-kerasnya. Adam dan Hawa saja diusir dari Taman Eden dan Yerusalem dihancurkan. Bait Allah pun diluluh lantakan. Oleh karena itu, dengar baik-baik, hai gereja Tuhan, hai umat Tuhan, jangan membiarkan hidupmu sekedar di KTP katanya Kristen, sekedar jadi anggota katanya gereja sidang jemaat Allah. Tapi hari demi hari terus menerus tinggal, bahkan berkecimpung dari dosa kepada dosa. Jelas bahwa kehidupan yang salah akan membuat hidupmu menjadi kelam, dan pada waktunya Tuhan tidak ragu untuk kemudian mencurahkan murka dan hukuman yang tegas setegas-tegasnya. Tapi syukurlah kalau kita membaca kitab Mika lebih lanjut, kitab Mika juga mengajarkan kehidupan yang saleh, memancarkan kemuliaan dan pengharapan, glory and hope. Masih di pasal yang ke-6, kalau kita membaca ayat yang ke-7, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak, akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kemuliaan bukan memancar dari aktivitas agamawi seperti banyaknya korban persembahan, lubernya minyak urapan. Beberapa gereja sidang jemaat Allah juga ikut-ikutan gereja lain secara salah kaprah. Walaupun pengurapan sebenarnya sudah digenapi lewat pencurahan Roh Kudus, tapi masih mundur ke zaman perjanjian lama, bergantung kepada minyak urapan saat beribadah dan melayani. Spektakulernya ekspresi ibadah itu tidak membuat Tuhan terkesan atau berkenan. Kemuliaan itu memancar dari garis bawahi, camkan ini di hati kita masing-masing, dari gaya hidup yang saleh. Saya baca kembali ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang mengundang glory, God's glory, kemuliaan, yaitu hati yang lekat kepada Tuhan senantiasa, day to day, dari waktu ke waktu mendengar dan percaya serta menaati firman Tuhan, menaati pimpinan Tuhan. Kaki yang cekatan selalu menjauhkan diri dari segala kejahatan, dan tangan yang terampil menegakkan keadilan, senantiasa memiliki kesediaan untuk berkorban dalam membela orang-orang yang lemah. Itu yang mengundang God's glory, kemuliaan. Itu yang kemudian mengharapkan sesuatu yang bisa berasal daripada Tuhan. Segala yang baik, segala berkat, sukacita, damai sejahtera, abundant life. Tetapi itu diserukan hanya di tempat ibadah. Tetapi hari demi harinya sama sekali tidak hidup
saleh di hadapan Tuhan, itu sama sekali tidak mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan. Oleh karena itu Paulus berkata di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Hai umat Tuhan, mezbah yang berkenan kepada Tuhan bukan lagi dari tanah, bukan lagi dari kayu, bukan lagi dari batu, bukan yang terbuat dari perunggu, bukan yang terbuat dari perak, bukan yang terbuat dari emas, tapi berbicara tentang tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bait dari Allah yang kudus. Kepada setiap pribadi orang percaya di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, kalau gereja itulah yang menjadi bait Allah dan juga tubuh setiap orang percaya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan cuma saat ibadah, di tempat ibadah, tapi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Jangan sampai kalau di gereja memuji-muji Tuhan, tapi kalau di rumah memaki-maki kerjanya. Jangan sampai ketika di pelayanan, waduh kayak imam besar gaya berpakaiannya. Ada kelucuan di GSJA, banyak yang bangga sekarang ini pakai spatula, macam-macam ornamen dengan simbol-simbol yang sebenarnya tidak dimengerti, tapi saya menolaknya karena bagi saya itu adalah protestanisasi. Bukan itu yang seharusnya terjadi, karena bagi Allah segala simbol-simbol di kemah suci, segala simbol-simbol di bait Allah, segala simbol-simbol di dalam kehidupan gereja-gereja yang lama sama sekali tidak membuat Tuhan berkenan, sama sekali tidak mengundang kemuliaan Tuhan. Yang mengundang kemuliaan Tuhan kalau gereja sungguh-sungguh jadi bait Allah. Yang mengundang kemuliaan Tuhan, yang membangkitkan bagi harapan masa depan yang lebih baik dan semakin baik. Kalau tubuh setiap orang percaya sungguh-sungguh dipersembahkan sebagai bait dari Roh Kudus yang hidup. Itu sebabnya di Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan berpikir ibadah itu hanya di tempat ibadah, pada waktu ibadah. Ibadah itu berbicara bagaimana kita hidup, sekali lagi dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, seharusnya kita mempermuliakan Allah dan menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kita. Ibadah yang sejati bukan soal gedung yang megah, bukan soal mimbar yang keren, bukan soal acara yang spektakuler, bukan soal ornamen yang sakral, tetapi soal gaya hidup yang saleh, godly lifestyle. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita memang jadi pemuji dan penyembah yang benar. Dan pemuji dan penyembah yang benar adalah pemuji dan penyembah yang hidup saleh, sesaleh-salehnya. Melangkahlah dengan keberanian kudus untuk memimpin sebagai pemimpin pujian, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin di marketplace melalui gaya hidup yang saleh. Itulah kepemimpinan yang memancarkan kemuliaan, glory, dan membangkitkan pengharapan, hope. Hidup yang salah ditinggalkan, sehingga gloom, kekelaman juga ditanggalkan, dan doom dijauhi, segala malapetaka semakin jauh, tapi glory,
kemuliaan Tuhan. Dan harapan semakin besar. Kita membawa harapan bagi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan bangsa-bangsa yang lebih baik dan semakin baik. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah mendengar pengajaran yang benar tentang pemuji dan penyembah. Jangan biarkan kami berpuas secara semu dengan ibadah yang hanya dibatasi di tempat ibadah pada waktu ibadah. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan berkenan bukan kepada segala macam formalisme agamawi, tetapi pada godly lifestyle, kehidupan yang saleh. Biarlah tiap pribadi menjadi pribadi yang saleh. Biarlah tiap keluarga semakin saleh. Biarlah gereja-gereja menjadikan gerejanya sebagai bait kudusnya Tuhan. Biarlah kepemimpinan kami sungguh-sungguh di dalam kepemimpinan Roh-Mu yang kudus. Kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan tercurah dan harapan besar semakin besar memancar di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Amin. Shalom. Kita sudah mendengarkan khotbah yang luar biasa dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat dalam jabar berdoa hari yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan sama-sama berdoa buat acara yang nanti akan diadakan, yaitu pemuridan dan pelatihan untuk pemuji dan penyembah. Kita sama-sama mengeluarkan suara. Kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang benar-benar seperti khotbah tadi, yaitu orang yang saleh, menjauhkan malapetaka dum, dan juga mencintai Tuhan, dan juga punya kerendahan hati, agar penyembahan kami benar-benar gloria dan penuh kemuliaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Kristus Yesus kami datang menghampiri Engkau pada saat ini. Hati kami penuh ucapan syukur limpah terima kasih kepadamu. Karena saat ini Tuhan, kami ada kesempatan buat berdoa buat Jawa Barat, GSJA Jabar Tuhan. Tuhan terima kasih buat kesempatan ini. Kami berdoa buat acara nanti Tuhan. Buat Tuhan pemuridan dan juga pelatihan bagi pemuji dan penyembah. Tuhan tolong kirimkan orang-orang yang punya kerendahan hati, yang hidupnya saleh, yang menjauhkan kejahatan, yang tidak hidup dengan hal-hal yang tidak baik, yang hanya sekedar dilihat baik. Tuhan tolong supaya orang-orang yang dikirim benar-benar orang-orang yang mau menyembah Tuhan, agar penyembahan kami benar-benar dapat mempermuliakan nama Tuhan dan juga mengundang responnya Tuhan, mengundang hadirat Tuhan dan mengundang kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat pengajar-pengajar yang akan mengajar nanti. Tuhan berikan mereka, Tuhan hikmat, akal budi kebijaksanaan dari sorga. Agar mereka mengajar nanti bukan dengan kepintarannya, bukan dengan logikanya ada. Tapi kepintaran dan logikanya dia serahkan kepada Tuhan. Agar urapan Tuhan turun baginya. Sehingga dia dapat mengajar yang baik. Biar juga dia menjadi contoh. Bukan hanya bisa berbicara, bukan hanya bisa berkata-kata, tapi benar menjadi contoh. Dari tutur kata dan tindak tanduknya, dia menjadi contoh yang baik. Adalah orang yang sungguh-sungguh pengajar yang saleh, yang penuh kerendahan hati, yang menjauhkan malapetaka dum, seperti Tuhan waktu di Mika. Terima kasih Tuhan, kami serahkan orang-orang yang akan mengikuti Tuhan pemuridan dan pelatihan, pujian dan penyembahan. Serta kami serahkan pengajar-pengajar ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan dalam jabar berdoa.
Bapa, di dalam nama Yesus, kami rindu agar Jabar terjadi kebangunan rohani, di mana gereja-gereja boleh dipulihkan, jemaat mengalami suasana yang mengalami sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk seluruh tim pemuji, WL, singer dan pemusik. Mari ya Allah, biarlah mereka mengerti akan kebenaran tentang musik dan penyembahan sesuai dengan Alkitab. Kami merindukan akan urapan yang baru, karena kami tahu urapan yang akan membawa kepada kebangunan rohani. Bukan pengetahuan, bukan kecakapan, bukan skill, tetapi urapan dari Roh Kudus, di mana jemaat boleh dihantarkan masuk di dalam hadiratnya. Ada kuasa di dalam penyembahan, ada kuasa di dalam musik. Itu sebabnya kami berdoa ya Allah, di mana kami merindukan agar di masa-masa pandemi ini boleh terjadi kebangunan rohani, suasana yang baru terjadi bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Jawa Barat. Kami tahu bagaimana kuasa penyembahan, kuasa musik pada waktu Daud, dia dengan kecapinya, di mana kita tahu bagaimana waktu Daud menyembah Tuhan dengan kecapi, maka kemudian roh jahat daripada Saul pergi. Dan kita tahu bagaimana Paulus dan Silas saat mereka ada di dalam penjara, mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan firman Allah berkata, sendi-sendi penjara itu goyah dan lepas segala belenggu mereka. Mereka terlepas dari segala pasungan. Artinya kuasa pujian penyembahan bukan pada masa lalu saja, tetapi hari ini kami boleh menikmati itu. Ada kegerakan rohani bagi WL, bagi singer, bagi pemusik, di mana kami merindukan urapan baru, minyak baru dari surga. Saat mereka bertugas, kami percaya jemaat akan mengalami lawatan Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang bimbang hati diteguhkan. Bahkan mereka yang mengalami keputusasaan memiliki pengharapan, gairah yang hidup oleh karena penyembahan, oleh karena hadirat Allah hadir lewat pujian dan penyembahan serta musik. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jabar berdoa. Kita semua berdoa dan terus menyembah kepada Tuhan. Nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan sebelum kita akan menaikkan doa berkat dan doa penutup. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory bagi namamu Tuhan. Engkau yang telah hadir di tempat ini, di tempat kami masing-masing, mengikuti ibadah doa, jabar berdoa ini, hari kedua ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam kami mengikuti ibadah ini. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami mengakhiri daripada ibadah doa ini, kami berdoa sekali lagi, menyerahkan seluruh tim musik kami di hadapan hadirat Tuhan. Tim penyembahan, mulai dari worship leader, singers, pemain musik, Bapak Surgawi, Engkau yang memanggil mereka ke dalam sebuah pelayanan yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya pelayanan mereka pelayanan yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang Tuhan berikan talenta kepada hamba-hamba-Mu ini, kami tahu menghadirkan urapan hadirat Allah yang turun, sehingga ketika Engkau berkata, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu yang dipimpin oleh tim worship, yaitu pemain musik semua dan juga WL dan singers. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di Jabar berdoa ini kami menaikkan doa syafaat kami khusus buat saudara-saudara kami yang terpanggil dalam pelayanan ini. Engkau yang memperlengkapi mereka terus dengan kuat kuasa-Mu, sebab pelayanan mereka sungguh berarti bagi gereja-Mu, bagi menopang pelayanan ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, berilah kerendahan hati kepada mereka. Jangan biarkan mereka ada benih kesombongan ketika Tuhan pakai mereka. Bahkan ketika umat-Mu memuji menyembah-Mu, waktu mereka memimpin pujian penyembahan, hadirat Allah turun, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Itu karena Allah hadir, pengurapan turun, Tuhan turun bagi setiap pelayan-pelayan-Mu ini. Oleh karena itu bahkan kami menyerahkan bersyukur buat setiap anak-anak-Mu juga yang melayani dalam pelayanan tamborin. Engkau juga mengurapi dan memakai mereka. Bahkan seluruh tim multimedia, Tuhan pakai mereka juga dengan alat-Mu yang luar biasa. Pakai pelayanan mereka, pengabdian mereka kepadamu. Engkau yang menyatakan berkat yang berlimpah-limpah bagi kehidupan mereka, sehingga melalui multimedia juga menjangkau bahkan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kami tetap mempersiapkan pelayanan yang terbaik Tuhan, bahkan secara multimedia live streaming, gereja-gereja Tuhan bangkit untuk memberitakan Injil, menjangkau dunia Injil kerajaan Allah. Amanat agung Tuhan terus disampaikan, tidak ada batasan sekalipun di tengah pandemi ini. Kami tetap bisa semangat terus untuk mengabarkan berita Injil, menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya doa Jabar berdoa di hari kedua ini, kami percaya Tuhan, semangat pujian penyembahan ada di tengah gereja Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan semangat kembali. Pengurapan Roh Kudus turun di atas gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu sebagai gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil. Tuhan, pendeta-pendeta yang selalu Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, Engkau juga mengurapi mereka dengan dahsyat dan luar biasa, memperlengkapi gereja Tuhan terus di dalam pujian penyembahan yang begitu penting di tengah gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, ini doa kami kepadamu. Bangkitlah Jawa Barat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangkitlah Jawa Barat dengan semangat untuk terus beribadah, berkobar-kobar dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Kami persembahkan untuk kami berlipat-lipat gandakan talenta yang Tuhan berikan, sehingga pada akhirnya nanti kami siap mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan telah berikan bagi kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan seluruh rangkaian ibadah ini Engkau telah memimpinnya. Dan sekarang Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Dalam ibadah Jabar berdoa ini, kami
bersyukur semua hamba-hambamu yang telah Engkau pakai dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya semua yang telah dipersiapkan ini boleh menjadi berkat yang besar bagi banyak-banyak orang di Jawa Barat, bahkan bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan sekali lagi kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hadir, Allah yang telah melimpahkan segala kemuliaannya di tempat ini bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah dalam anugerah kebaikan kesetiaan Allah yang menyertai dan menolong hidupmu sampai di tempatmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kelimpahan anugerah dari Allah Bapa turun menaungi setiap kehidupan kami, dan cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan hadir menolong kami, hadir untuk selalu menyatakan pertolongannya, bahkan berkatnya bagi setiap kami yang mencari dan mengandalkan-Mu. Dan terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus yang selalu memampukan kami hidup lebih daripada pemenang dalam segala hal, dalam segala perkara, dan hidup senantiasa taat setia kepada Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kami semua umatnya yang tetap setia dan percaya kepadanya. Semua kami yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kami katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati.